Bab 1231. Para dokter dan perawat rumah sakit keluarga Kevin sangat mengenal keluarga Kevin dan kekuatan mereka luar biasa, jadi kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menyenangkan keluarga Kevin. Perawat kecil ini tidak pernah bermimpi bahwa dia akan disukai oleh tuan muda ketiga hari ini. Ini seperti terbang di cabang dan menjadi burung phoenix. Antara lain, bahkan jika itu hanya untuk menemani tuan muda ketiga di malam musim semi, tuan muda ketiga pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Jika Anda bisa hamil dengan anak tuan muda ketiga selama makan malam musim semi satu malam, bukankah akan lebih mahal bagi seorang ibu untuk bergantung pada anaknya dan menjadi seorang majikan? Ada banyak selebritis wanita yang mengasah kepala dan harus menjadi kekasih bagi orang kaya, atau hamil sebelum menikah, atau melahirkan orang kaya agar bisa melayang ke langit. Ketika perawat kecil itu mendengar ini, dia hampir mengangguk tanpa berpikir, dan pada saat yang sama berkata dengan suara yang sangat kaku, "Tuan Kevin, apapun yang Anda inginkan, saya akan melakukannya." Segera setelah Delon mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, dan segera menarik perawat perempuan itu dan menekannya di bawahnya. Untungnya, kalung rubi tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti padanya, jadi sebelum operasi, kemampuan Delon tidak memiliki masalah sama sekali. Perawat kecil itu secara alami juga sangat aktif, dan mereka berdua langsung menyalakan api. Tapi saat keduanya bertengkar terlupakan, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Delon terkejut, menoleh dan melihat ke pintu, jiwanya semakin ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang tua dan kakek neneknya semua berdiri di depan pintu saat ini, menatapnya dengan tercengang. Nenek Delon berteriak, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan duduk di tanah. Segera setelah itu, nyonya itu berteriak, jelas merasakan sakit yang luar biasa. Delon buru-buru menarik spray, membungkus dirinya, dan bertanya dengan gugup, kakek, nenek, ayah, ibu, kamu, kenapa kalian datang begitu cepat? Kamu bastard. Ayah Delon, Kevin tua mengutuk, dan segera pergi untuk membantu nyonya tua. Akibatnya, saat dia hendak mendukung nyonya, nyonya tua berteriak kesakitan, "Oh tidak, terlalu sakit jika tulang ekor saya sakit, biarkan dokter datang secepatnya." Tuan tua dari keluarga Kevin juga marah, menunjuk ke hidung Delon dan mengutuk, "Kamu adalah keturunan yang tidak tahu malu, sebagai keturunan keluarga, bagaimana kamu bisa bergaul dengan wanita seperti ini? Bagaimana jika Anda membiarkan wanita seperti ini hamil dengan ahli waris Konfusianisme kita, wajah keluarga kami akan hilang olehmu." Wajah Delon memucat karena ketakutan. Bagaimana dia bisa mengira bahwa orang tuanya akan pergi ke rumah sakit dalam 10 menit? Dia tidak menyangka bahwa dia mengikuti perawat wanita untuk sementara, dan pria serta wanita itu mencintai mereka, tetapi dia tidak berharap untuk diawasi oleh para tetua. Melihat kakek sangat marah, dia buru-buru mengaku, "Kakek, jangan marah. Saya hanya bingung sebentar. Itu karena dokter berkata bahwa saya tidak bisa melakukan ini selama 3 bulan setelah operasi, jadi saya tidak bisa menahannya. Tolong hukum saya." Kevin tua berkata dengan marah, "Kamu bastard, kakek dan nenekmu sangat menyayangimu, dan datang menemuimu secara khusus. Kami tidak menyangka Anda bastard tidak begitu polos, dan saya benar-benar marah." Setelah berbicara, dia memarahi lagi, "Apakah kamu melihat nenekmu terluka? Jangan datang dan lihat-lihat." Delon tahu bahwa ada bencana, pikiran pertamanya adalah segera mengguncang panci, jadi dia menunjuk ke perawat wanita dan berkata, "Ayah, rubah ini menggodaku." Bab 1232. Perawat wanita itu memeluk bantal untuk menahan tubuhnya dan berkata dengan sedih, "Tuan muda, kamu tidak bisa meludahi mulutmu. Jika bukan karena tuan muda ketiga, bagaimana saya bisa mengkhianati pacar saya seperti ini? Dia sangat penyayang." Delon memarahi dengan marah, "Kamu F-Ching punya pacar?" Perawat wanita berkata dengan berlinang air mata, "Pacar saya dan saya telah bersama selama beberapa tahun. Saya berencana untuk menikah tahun ini. Jika dia tahu tentang ini, aku tidak akan bisa menjadi manusia." Delon mengertakkan gigi karena marah. Sementara ayahnya memiliki wajah gelap dan berkata kepada perawat wanita, "Aku akan membiarkan seseorang memberimu 5 juta, dan keluar dari ruangan ini dan rumah sakit ini, sekarang." Ketika perawat wanita itu mendengar bahwa dia telah diberi 5 juta, dia mengangguk kegirangan, segera membungkus seragam perawatnya, dan berlari keluar dengan gembira.
Pada saat ini, dokter juga bergegas dan mengirim nyonya tua yang jatuh ke tanah untuk diperiksa. Kakek Delon dan ayah Delon mengikuti, meninggalkan ibu Delon, Dong Xihua di lingkungan. Dong Xihua menatapnya dengan marah saat ini, dan menuduh, mengapa anak ini begitu bodoh. Di mana kamu tidak bisa melakukan hal semacam itu? Anda harus melakukannya di rumah sakit. Anda tahu kakek Anda melihat situasi ini. Dia sangat kesal. Bu, aku salah. Delon menundukkan kepalanya saat ini, sedih seperti anak kecil. Dong Xihua tidak bisa menahan nafas dan berkata, kamu tidak tahu bahwa kakekmu sangat menghargai darah keluarga Kevin. Anda adalah pewaris laki-laki dari keluarga Kevin. Siapa yang mencegah Anda naik ke atas panggung? Hamil ente dengan anak dari keluarga Kevin, maka dia tidak akan pernah dipakai kembali oleh bapak, anak bungsu dari paman ketiga, dan anak kedua dari paman keempat Anda, entah apa yang akan berakhir. Delon tahu betul di dalam hatinya bahwa putra bungsu dari keluarga paman ketiga dan putra kedua dari keluarga paman keempat semuanya bermain-main di luar, menyebabkan wanita yang tidak bisa naik ke meja di luar menjadi hamil sebelum didorong keluar dari es cliff oleh kakeknya. Sekarang dua orang ini telah ditugaskan ke selatan, dan masing-masing menjalankan industri kecil yang tidak dapat digunakan di atas meja. Mereka tidak memenuhi syarat untuk kembali ke keluarga Cliff Kevin dan menggunakan sumber daya keluarga sendiri. Bisa dibilang mereka termasuk dalam keluarga Kevin. Tapi kurang lebih ditinggalkan. Tuan tua sangat bangga dengan darahnya sepanjang hidupnya. Ini karena garis keluarga mereka adalah seorang guru yang lahir dalam membaca orang bijak dan menjabat sebagai pejabat tinggi di istana. Pada dinasti Ming dan Qing, tidak diketahui berapa banyak pangeran dan pangeran yang dibudidayakan oleh nenek moyang mereka. Karena itu, di mata tuan tua, darah keluarga Kevin hanya dapat direproduksi dan diwarisi oleh wanita-wanita terkenal. Akan menjadi penghinaan besar bagi darah keluarga jika wanita di luar yang tidak bisa naik ke panggung memegang anak-anak keluarga, dan tuan tua tidak tahan. Karena itu, hati Delon juga ngeri. Untungnya, orang tua dan kakek neneknya muncul lebih awal, jika dia tidak memiliki tindakan perlindungan, dia berakhir dengan perawat wanita dan sayangnya membuatnya hamil dengan benihnya sendiri, maka dia akan tamat. Jadi dia dengan hormat berkata kepada Dong Xihua, Bu, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan ini lagi. Dong Xihua menghela nafas dan berkata dengan serius, tidak ada gunanya jika kamu memberitahuku apa yang kamu katakan. Saat kau berbalik, beritahu kakekmu baik-baik, kau harus membiarkan kakekmu memaafkanmu, mengerti? Mengerti Bu, Delon mengangguk seolah menumbuk bawang putih, dan pada saat yang sama bertanya dengan sangat tertekan, Bu, kenapa ibu kemari begitu cepat? Saya pikir saya harus menunggu setidaknya 20 menit lagi. Dong Xihua memelototinya, dan berkata dengan marah, kami berencana untuk mengemudi ke sini, tapi setelah nenekmu mendengarnya, dia mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia mengusulkan untuk naik helikopter. Siapa yang mengira akan menemui hal seperti itu setelah datang ke sini? Cepat ganti bajumu. Pergi dan lihat bagaimana kabar nenekmu. Bab 1233. Delon sangat kesal saat ini. Mendengar ibunya menyuruhnya menemui neneknya, dia buru-buru mengangguk. Dong Xihua berbalik saat ini dan berkata, sekarang pakai pakaian, cepat. Delon buru-buru mengenakan pakaiannya. Dong Xihua bertanya padanya, apa yang terjadi di Aurous Hill kali ini? Mengapa Anda buru-buru kembali setelah masa lalu, dan saya mendengar bahwa Anda menelan seutas kalung rubi? Saya memilihnya untuk Anda dan meminta Anda untuk mempresentasikannya. Apa itu kalung untuk Nona Song? Apa yang sedang terjadi? Menghadapi serangkaian pertanyaan dari ibunya, Delon menghela nafas dan berkata, Bu, jangan sebutkan itu. Aku pergi ke rumah Aurous Hill Song kali ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang miskin yang bau bernama Wei. Saya bertaruh dengannya dan saya kalah taruhan, aku menelan kalung rubi itu ke perutku. Dong Xihua mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memprovokasi seseorang bernama Wei? Apakah Anda dari keluarga Wei? Kami tidak mampu membayar keluarga Wei. Delon buru-buru berkata, ini bukan dari keluarga Wei di East Cliff, hanya menantu laki-laki bernama Wei di Aurous Hill, yang merupakan menantu dan orang miskin yang bau. Sial, pil hantu apa yang akan dipraktikkan, jadi dia mengejutkan keluarga Song. Semuanya membeku. Dong Xihua bertanya lagi,
lalu kamu memberitahu orang yang bertanggung jawab atas keluarga Song tentang aliansi pernikahan? Ayahmu juga berharap kamu dapat meminjam masalah ini untuk membuat kakekmu mengagumimu. Delon berkata dengan marah, keluarga bernama Song tidak tahu apa yang baik atau apa yang salah, dan Warnia telah mengerutkan dahi dengan keluarga bernama Wade. Saya benar-benar ragu apakah mereka punya kaki. Mustahil. Dong Xiuhua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menyelidiki situasi keluarga Song tertua. Dia gadis yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak wanita di East Cliff, mereka mungkin tidak dapat membandingkan diri dengannya. Dan, saya meminta detektif swasta untuk memberitahu saya bahwa Warnia tidak pernah jatuh cinta sejak dia masih kecil. Saat dia berkata, Dong Xiuhua merendahkan suaranya lagi dan berkata dengan suara rendah, sejujurnya, saya juga menemukan seseorang untuk menyelidiki catatan pemeriksaan fisik Warnia di rumah sakit swasta kelas atas beberapa waktu lalu. Rekor menunjukkan bahwa dia masih gadis besar. Ah! Ketika Delon mendengar ini, matanya langsung terlihat seperti serigala. Dia berkata tanpa sadar, Warnia masih sebuah tempat. Dong Xiuhua berbisik, berapa kali saya katakan, jangan berbicara terlalu vulgar. Jika kakek nenek Anda mendengarnya, kesan Anda akan buruk lagi. Delon buru-buru menjelaskan, maaf ibu, saya tidak bisa percaya untuk sementara waktu. Dong Xiuhua berkata, dari analisisku, Warnia benar-benar gadis yang baik, satu dari sejuta, seperti kakekmu yang sangat memperhatikan darah, sangat penting bagi wanita, status dan kultivasi. Aku percaya jika kamu bisa menikah Warnia, kakekmu pasti akan sangat senang, kalau tidak kenapa ibumu membiarkanmu pergi jauh-jauh ke Orous Hill. Dengan itu, Dong Xiuhua berbisik, sudah kubilang, Warnia sekarang adalah kesempatanmu. Kakekmu selalu ingin kakak tertua pamanmu mengejar perempuan muda keempat dari keluarga Wade, tapi nona muda keempat dari keluarga Wade tidak meremehkannya sama sekali. Kakekmu tidak tahu berapa kali dia memarahinya karena tidak kompeten. Saudara laki-laki kedua dari keluarga paman Anda, keluarga Nona East Cliff Xuan yang Anda cari, meskipun dia berstatus tinggi, gadis itu terlalu berlebihan untuk berada di atas panggung, dan dia tidak terlihat baik setelah plastik pembedahan. Apalagi gadis itu memiliki temperamen yang liar. Dia tidak terlihat seperti gadis cantik. Kakek nenek Anda tidak terlalu puas. Jika Anda dapat menemukan gadis baik seperti Warnia saat ini, kakek nenek Anda akan sangat senang. Saat itu, di mata kakek nenekmu, kamu mungkin peringkat pertama. Delon saat ini menyadari apa arti Warnia baginya. Bab 1234. Dia sangat kesal dan berkata, jika saya tahu ini sejak lama, saya akan mengejarnya ketika saya belajar di luar negeri. Dong Xiuhua bertanya balik, lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Delon menghela nafas, pada saat itu, saya pikir gadis asing lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mencari gadis asing. Saat dia berkata, dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Bu, aku kehilangan wajah sebesar itu di depan Warnia kali ini. Saya kira dia memiliki kesan buruk terhadap saya. Apa yang dapat saya? Dong Xiuhua menghela nafas dan berkata, kamu harus memikirkan cara untuk melihat bagaimana mengembalikan kesan buruk yang kamu berikan padanya kali ini. Bagaimanapun, mengejar seorang gadis tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Kamu harus melakukannya. Persiapan yang baik untuk pertempuran yang berlarut-larut. Delon berkata, dokter mengatakan kepada saya bahwa setelah operasi, saya mungkin harus tetap di tempat tidur selama 15 hari. Aku tidak bisa pergi ke Orous Hill untuk sementara waktu. Dong Xiuhua berkata, apa yang harus kamu khawatirkan dalam 15 hari? Warnia telah melajang selama 26 tahun. Ketika Delon mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata sambil menyeringai, Bu, mendengarkanmu aku bisa mengatakan itu, aku lebih percaya diri. Dong Xiuhua mengangguk dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, apakah kamu pergi ke Orous Hill untuk melihat Elsa kali ini? Delon berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana saya bisa merawatnya? Ketika saya turun dari pesawat, saya bergegas ke rumah Song, lalu bergegas ke bandara dari rumah Song, lalu terbang kembali. Dong Xiuhua berkata, lain kali kamu pergi ke Orous Hill, ingatlah untuk mengunjunginya. Dia sudah lama pergi ke Orous Hill dan tidak pernah kembali. Delon mengangguk, tapi bertanya dengan heran, Bu, kenapa Elsa pergi ke tempat burung tidak bersarang di Orous Hill? Dong Xiuhua berkata,
aku mendengar kakekmu berkata bahwa keluarga Wade membeli sebuah perusahaan bernama Emgrand Group di Aurous Hill beberapa waktu lalu. Konon, bisnis itu tampaknya diberikan kepada tuan muda untuk menjalankannya. Kakekmu ingin Elsa mencoba menemuinya. Bisakah kamu berkembang sedikit dengan Wade family? Delon mengerutkan kening lagi. Apakah Aurous Hill benar-benar memiliki tuan muda dari keluarga Wade? Itu tidak mungkin. Ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan Charlie lagi. Apakah ini Charlie tuan muda dari keluarga Wade? Ini berbeda, Ishak menyangkalnya, dan pria itu adalah menantu yang tinggal, seorang miskin. Dikatakan bahwa dia masih anggota dari keluarga miskin yang tidak terpengaruh di Aurous Hill. Tidak masuk akal menjadi keluarga Charlie. Pada saat ini, Dong Xiuhua juga berkata dengan kecurigaan, saya juga berpikir bahwa ketua Emgrand Group mungkin adalah tuan muda dari keluarga Wade, tetapi menurut Elsa, dia belum pernah melihat wajah ketua, jadi saya curiga bahwa bahkan jika ketuanya adalah tuan muda dari keluarga Wade, tuan muda tidak ada di Aurous Hill. Dia mungkin masih bertanggung jawab atas kendali jarak jauh di East Cliff, atau bahkan hanya menutup posisi ketua. Padahal, dia terlalu malas untuk mengurus berbagai hal. Bagaimanapun, keluarga Wade adalah bisnis besar. Sekelompok Emgrand tidak bisa melihat mereka sama sekali. Delon bertanya dengan heran, apa yang Elsa lakukan di sana? Mengapa tidak membiarkan dia kembali dengan cepat? Dong Xiuhua berkata, kakekmu memang ingin dia kembali, tapi dia tidak mau, jadi kakekmu akan pergi bersamanya. Bab 1235. Hubungan antara keluarga Eastcliff sangat rumit. Mereka seperti 8 panji bangsawan di dinasti Qing, mereka sangat dekat dengan pernikahan. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki laki-laki dan perempuan. Ketika mereka mencapai usia pernikahan, mereka pasti akan menikah. Namun, keluarga besar memiliki visi yang sangat tinggi. Mereka tidak dapat memilih menantu atau menantu dari orang biasa, jadi hanya menemukan benda yang cocok di antara keluarga besar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keluarga besar yang tidak menikah dengan keluarga besar lainnya, dan beberapa keluarga besar yang sejahtera akan menikahi banyak keluarga besar sekaligus. Ini sangat mirip dengan keluarga kerajaan Eropa. Di negara-negara monarki sekolah tua di Eropa, raja dan ratu mereka berhubungan satu sama lain. Ini karena seluruh keluarga kerajaan Eropa adalah keluarga besar yang dibentuk oleh perkawinan antar jangka panjang. Ibu Delon, Dong Xiuhua, adalah putri dari keluarga Dong dan Bibi Elsa. Dia menikah dengan ayah Delon 35 tahun yang lalu. Ketika keluarga Kevin dan keluarga Dong menikah, kekuatan keluarga Dong bahkan lebih kuat daripada keluarga Kevin. Namun, selama bertahun-tahun, keluarga Dong semakin menurun dan keluarga Kevin semakin menanjak, sehingga jarak antara kedua keluarga secara bertahap semakin melebar. Tapi ayah Konfusianisme dan Nyonya Tua selalu sangat menyayangi Dong Xiuhua. Ini terutama karena Dong Xiuhua sangat membantu keluarga Kevin setelah dia menikah dengan keluarga mereka. Setelah Dong Xiuhua menikah, dia melahirkan 3 anak perempuan dan Delon dilahirkan sebagai anak keempat, jadi dia sangat menyayangi Delon. Delon juga berusia 27 tahun ini, dan tampaknya dia hampir berusia 28 tahun, jadi Dong Xiuhua mulai mengkhawatirkan pernikahan putranya. Dia pertama kali mencari lingkaran besar di keluarga besar Eastcliff, tetapi tidak pernah menemukan lingkaran yang memuaskan. Keluarga Su dan putri keluarga Wade sama-sama bernilai dan berstatus tinggi, dan setiap keluarga sangat ingin menikahi mereka. Sebaliknya, keluarga Kevin dan kekuatan mereka jauh tertinggal. Adapun keluarga dengan status dan kekuatan yang mirip dengan keluarga Kevin, gadis-gadis dalam keluarga mereka yang berada dalam usia menikah sudah terkenal, atau mereka benar-benar tidak di mata Dong Xiuhua. Dia tentu berharap putranya dapat menemukan seorang putri kaya dengan kekayaan bersih, kemampuan, dan penampilan yang bagus. Namun, sebagian besar anak perempuan dari keluarga besar adalah anak perempuan dengan keuntungan dan kerugian yang jelas terlihat. Keuntungannya adalah bahwa keluarga itu kaya dan berkuasa, tetapi kerugiannya adalah kecuali uang, segala sesuatu lainnya sangat biasa-biasa saja. Misalnya, beberapa anak perempuan tertua tidak belajar dan tidak terampil sama sekali. Mereka hanya mengeluarkan uang sejak mereka masih muda. Meskipun mereka lulus dari universitas ternama di dunia, mereka semua didonasikan dengan uang.
Sama seperti orang kaya ini, dia menyumbangkan 15 juta dolar Amerika untuk menyekolahkan putranya ke Harvard. Sebagian besar dari generasi kedua yang kaya seperti ini kebanyakan adalah orang luar dari emas dan giok dan di antara mereka adalah pecundang. Belum lagi gadis-gadis generasi kedua yang kaya itu, bahkan Delon yang menyulam bantalnya. Delon pergi ke luar negeri untuk belajar, dan keluarganya juga menghabiskan banyak uang sebagai donasi untuk mengamankan penerimaannya. Jadi meskipun dia adalah guru muda ketiga dari keluarga Kevin, nyatanya dari segi kemampuan pribadi, dia jauh lebih buruk daripada siswa berprestasi yang rajin belajar. Dong Xiuhua tidak ingin putranya menemukan tas jerami seperti itu di masa depan, jadi dia mengambilnya dan mengambilnya dari atas kepala Warnia. Tetapi dia tidak menyangka bahwa putranya sendiri akan sangat tidak berguna. Untuk merayakan ulang tahun Warnia, dia pergi untuk berselisih dengan orang lain, dan bahkan menelan untaian kalung rubi di depan umum karena sebuah taruhan. Saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Tetapi melihat putranya akan menjalani operasi, dia tidak terlalu menunjukkan kekecewaannya, tetapi ketika dia berpakaian, dia membawanya untuk melihat nyonya tua yang terluka terlebih dahulu.